Dan siapakah yang paling soleh di alam semesta? Siapa? Yang paling soleh siapa? Kalau disebut namanya rahmat turun. Man aksarun nas, ya. Man aslahun nas. Siapa yang paling soleh? Sayyidina Muhammad. Kayak ragu gitu ya. Ragu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, penonton channel Rahasia Islam, bertemu lagi kita pada kesempatan kali ini untuk kembali menyimak dan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Abuya Ar-Rasy Hasyim. Sebelum kita menyimak dan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan Abuya Ar-Rasy Hasyim nantinya, tidak lupa marilah kita selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat darinya dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Marilah kita bersama-sama menyimak dan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan nanti. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan nilai positif dari tausiah yang akan disampaikan oleh Abuya Ar-Rasy Hasyim. Selamat menyaksikan. Kenapa mesti kita buat maulid? Karena inilah bentuk rasa syukur kepada Allah yang maha bersyukur. Allah menyebut dirinya syakur. Dan Allah menyebut hambanya Sayyidina Muhammad SAW abdan syakur. Maka cara bersyukur, berterima kasih kepada beliau, salah satunya adalah kasratus salah alaih, kasratu zikri asma'ih, banyak-banyak menyebut nama beliau, banyak-banyak berselawat kepada beliau. Enggak ada satu tempat disebut namanya kecuali diberkahi. Kenapa? Ulama semuanya ijma, ini bukan hadis. Ya, dan ini dipakai oleh ulama ahli hadis. Fi kulli dzikri salihin tanzilur rahmah. Dan siapakah yang paling soleh di alam semesta? Siapa? Yang paling soleh siapa? Kalau disebut namanya rahmat turun. Man aksarun nas, ya. Man aslahun nas. Siapa yang paling soleh? Sayyidina Muhammad. Kayak ragu gitu ya. Ragu ya. Yang paling soleh bukan Habib Ali, bukan Paman Birin, bukan. Apalagi Pak Ketua ini, Pak Sekda nggak masuk. Apalagi kita ya, Tuan Guru ya, nggak masuk. Yang paling soleh itu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebut nama Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, terserah sebut apa. Ahmad, Mahmud. Dan namanya sangat banyak sekali. Maka rahmat turun. Maka kami yakin, hakul yakin. Ini hakul yakin bukan bab nasab ya. Hakul yakin. Keberkahan turun di Indonesia berkat banyaknya orang bermaulid. Khususnya secara resmi itu jarang. Secara resmi jarang Pak Sekda, Pak Ketua. Semoga nanti kalau Pak Ketua jadi Pak Ketua lagi, itu diterusin. Siapapun nanti jadi gubernurnya, ya. Siapapun nanti jadi gubernurnya, semoga maulid ini menjadi suatu amal wirid wajib kita setiap tahun. Amin ya rabbal alamin. Kalau ini terjadi Bapak Ibu, ini pertama bukan lagi di Indonesia, mungkin barangkali di dunia. Mesir itu bikin maulid, tapi tidak resmi atas nama negara. Kalau di Saudi gak ada maulid.
Dan alhamdulillah di Nusantara ini ada satu negara, yaitu Brunei, itu buat maulid seperti sangat mewah sekali, tapi hanya hari ke-12. Ini kalah sama Kalsel nih ya. Alhamdulillahirabbil. Ya. Mari kita kirimkan suratul Fatihah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penulis Simtud Durar Al-Habib Ali Al-Habsyi, dan juga untuk para pemimpin dan para ulama di negeri Banua ini, Syekh Muhammad Arsyad Datuk Kalampayan, Syekh Muhammad Zain bin Abdul Ghani, guru sekumpul, dan semua guru-gurunya, murid-muridnya dan muhibbinnya dan yang berhadir. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Mumpung ngaji Simtud Durar, ya. Ini nggak tahu kalau di sini halaman 53. Silakan dicocokin ya. Pada hafal barangkali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma innahu ba'dama nazala alaihi al-wahyul baligh tahammala a'ba' ad-da'wah wa tabligh fad'a al-khalqa ila Allah ala basirah فأجابه بالإذعان من كانت له بصيرة منيرة وهي تشرف بالسبق إليها المهاجرون والأنصار وقد أكمل الله بهمة هذا الحبيب وأصحابه هذا الدين وأكبت بشدة بأسهم قلوب الكافرين والملحدين. Setelah beliau ya menerima wahyu, mundur dikit lagi deh. Mundur lagi Habib ya. Kalau yang itu lebih serius. Ini agak ada hiburannya dikit yang ini. Karena orang seperti kita ini suka dikisahkan kisah-kisah ajaib. Fanasha'a sallallahu alaihi wasallam ala akmalil awsaf yahuffuhu minallahi jamilur ri'ayati wa ghamirul altaf ya. Lalu tumbuh berkembanglah sang Muhammad remaja. Coba bayangkan Nabi Muhammad remaja, wajahnya gimana? Tampan enggak? Coba lihat wajah Habib sama wajah aneh. Tampanan mana kalau mudanya? Pasti tampanan wajah Habib. Udah mancung, brewok. Kalau wajah kita ada sipit-sipitnya dikit Pak Ketua ya. Wajah-wajah Nusantara. Kalau beliau ada wajah-wajah zuriat Sayyidina Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Memang kita harus akui Bapak Ibu ya, zuriat Nabi ini wajahnya lebih ajmal minnah. Wajahnya lebih cakep dari kita ya. Alhamdulillah. Ala akmalil awsaf, dengan karakter baik yang zahir ataupun yang batin sangat sempurna. Zahirnya mempesona, batinnya penuh karisma. Itu yang disebut akmalil awsaf. Sifatnya sangat sempurna. Yahuffuhu minallahi jamilur ri'aya wa ghamirul altaf ya. Karena memang Allah selalu melimpahkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelembutan-kelembutannya. Ya. Fakana yashibbu fil yawm shabab as-sabi fi syahr wa yazhar alaihi fi sabahu min syarafil kamal ma yashhad lahu bi annahu sayyidu walid Adam wala fakhr. Lebih mulia Nabi Adam atau Nabi Muhammad? Benar. Lebih tua mana Nabi Adam atau Nabi Muhammad? Serius nih. Wah, mantap bener nih orang belajar nih. Lebih tua mana Nabi Muhammad atau Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam? Lolos sudah ini Habib. Lolos mereka. Secara jasad lebih tua Nabi Adam, tapi secara nur, secara wujud, apa kata beliau di awal Simtud Durar di sini disebut, ya? Apa kalimat pertamanya? Awwalu ma khalaqallahu nura nabiyyika ya Jabir. Walaupun hadis ini diperdebatkan bagi sebagian ahli hadis, ada hadis yang lebih sahihnya. Kuntu awwalan nabiyyin. Aku adalah nabi pertama, bukan Nabi Adam.
Nabi pertama siapa? Nabi salah lagi kau. Ustadz, wa bu'itsa fil arba'in. Saya didebat begitu oleh seseorang kiai muda. Kita juga masih muda. Oh, Nabi itu bu'itsa, dia terjemahkan diangkat menjadi nabi umur 40. Ini diriwayatkan Ibnul Munzir. Wah, kayaknya keren banget nyebut nama Ibnul Munzir. Akhirnya kita kasih tahu, lebih dulu dari Ibnul Munzir masih banyak imam-imam yang lain. Tapi dalam hadis malam ini yang dinukil, wa akhiruhum fil ba'thi, Nabi itu terakhir diutus. Maka wa bu'itsa bukan artinya diangkat jadi nabi. Apa arti bu'itsa? Bu'itsa, diutus, bukan diangkat. Diutus sebagai rasul terakhir, tapi sebagai nabi lebih awal. Awal dicipta. Dalam hadis berikutnya bertanya Sayyidina Abu Hurairah dan para sahabat, ya Rasulullah, mata kunta nabiyya? Wahai Rasulullah, kapankah engkau telah ada menjadi nabi? Ada munjadilun, ya belum, masih proses. Itu riwayat Darimi, riwayat Al-Baihaqi, munjadilun, ya, masih diproses antara tanah dan air, ruh dan jasad. Belum. Nabi Adam apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara jasadiah umur beliau berapa waktu wafat? Jasadnya 60? Benar ya? Benar 63? Yakin? 10? Benar ya? Benar 63? Yakin? Kira-kira begitu dalam riwayat hadis ya. Tapi yang jarang wah, ada yang angkat tangan gawat. Ya. Ya, ini cuma ngetes aja, tes serius atau tidak ya. Disebutkan di sini bahwa beliau waktu masih muda, belum diutus. Fama nafasa ala maridin illa syafahullah. Ini belum diutus nih. Di masa remaja beliau tidaklah ada orang sakit ditiup kecuali sembuh. Kenapa? Karena beliau sudah nabi. Karena Nabi Muhammad SAW remajanya sudah nabi. Inilah kenapa kemudian masih ingat pendeta yang menjumpai Abu Thalib lalu meminta bertemu dengan Nabi Muhammad kecil, remaja, siapa namanya? Buhairah. Buhairah itu pemahamannya mirip seperti ini. Muhammad itu sudah nabi, begitu katanya. Apa kata beliau ke Abu Thalib? Abu Thalib sini, disidang langsung Abu Thalib di tempat. Hadza sayyidul anbiya wal mursalin. Ini penghulu para nabi dan rasul. Berarti Abu Thalib sudah mengerti enggak? Abu Thalib mengerti bahwa Nabi Muhammad seorang nabi, seorang rasul. Buhairah enggak mengatakan nanti umur 40 dia diangkat jadi nabi, enggak. Ini nabi gitu. Kira-kira kalau Buhairah jumpa, dia ngajarin Nabi Muhammad atau belajar ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kira-kira yang mana? Atau dia ngecek nih, ngetes bener enggak nih Nabi Muhammad, maka dikasih pertanyaan-pertanyaan. Buhairah enggak ngasih pertanyaan, dia cuma ngelihat adakah awan di atasnya. Dan Buhairah mengatakan, dari awal aku memandangmu dari jauh, aku tahu bahwa ada seorang anak muda, dia adalah seorang penghulu para nabi dan rasul. Maka ahlu kitab pertama yang beriman itu Buhairah. Ahlu kitab pertama yang beriman siapa? Buhairah. Yang kedua Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal paman Sayyidatuna Khadijah.
ya neneknya Habib, ya Al-Khadijatul Kubra, ya. Kecuali antum membatalkan ya. Karena nggak mungkin ulama-ulama besar itu berbohong dengan nasab mereka sendiri. Salah satu dosa besar adalah mendakwa bahwa kita punya ayah yang bukan ayah kita. Ya. Jadi siapa ahli kitab pertama yang masuk Islam? Bukhairah. Udah Islam dia itu. Kira-kira ada riwayat sahih tapi pemahamannya belum tentu sahih. Abu Thalib meninggalnya mukmin atau kafir? Kalau di Sahih Bukhari itu ambigu, nggak jelas. Itu lagi mukmin atau kafir. Senang nyakitin hati Nabi, lalu mengatakan Abu Thalib ini mati kafir. Bagi saya itu nyakitin Rasulullah SAW. Ya. Imam dari imam-imam kita, sanad kita ke beliau semua. Syekh Yasin Al-Fadani, guru beliau ya, guru Wildan juga guru beliau. Guru juga sama, dapat sanad dari Syekh Yasin ya. Alhamdulillah. Guru beliau berdua ini Musnid Dunya Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani itu berguru kepada Umar Bajunaid. Umar Bajunaid ini punya guru yang juga guru dari kitab Simtud Durar ini, pengarang Simtud Durar, Al-Habib Ali Al-Habsi, namanya Asy-Syarif As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Itu nulis kitab khusus bahwa Abu Thalib mata mu'minan, matinya dalam keadaan mukmin. Itu bukan ajaran Syiah, itu ajaran Ahlus. Kenapa orang jarang menampilkan ini? Kok senang kajian mengkafir-kafirkan paman Nabi yang merupakan ayah angkat Nabi langsung sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira nih pian kalau disebut orang tua angkatnya atau pamannya kafir senang enggak? Pamanmu mati kafir gitu. Senang enggak? Enggak senang kita. Coba enggak usah. Jadi mulai malam ini jangan lagi mengatakan Abu Thalib mati kafir. Walaupun di kitab ada, di kitab akidah ada, itu bahan perdebatan. Tapi ini babul adab. Ini bab adab. Kalau benar maulidnya insyaallah kita enggak ngomong begitu lagi. Wa in kana hadza ya mukhtalafun indal usuliyin. Walaupun ini diperdebatkan bagi usuli, saya enggak ada urusan. Kita bab adab. Orang yang membesarkan beliau, yang menjaga beliau, yang membela beliau karena beliau ini tahu, Sayyidina Abu Thalib ini tahu bahwa Sayyidina Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin, maka dia bela. Semuanya dia bela. Oleh karena itu anak dari Abu Thalib yang bernama Sayyidina Ali pun diangkat jadi anak oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya tambah kuat lagi dinikahkan dengan putrinya yang paling ia cintai, Sayyidatuna Fatimah Zahra. Jadi itu bukan cocok logi, memang begitulah para ulama ahlul adab, ahlul ma'arif memahaminya. Jadi gimana? Abu Thalib mukmin apa kafir? Mukmin ya. Kita ini perjuangan kita jaga Nabi belum seberapa. Terus berani mengkafirkan orang yang membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berarti kalau nasab Habib kan ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali anak Abu Thalib. Oh, nyambung lagi. Kira-kira ridho enggak Habib? Njitnya Habib disebut kafir? Enggak ridho pasti. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Remajanya Sayyidina Muhammad, wala tawajjaha fi ghaithin illa wa anzalahu maulah hatta balagha min al-umri ashuddah. Kalau lagi musim paceklik, orang datang ke siapa?
Ini belum jadi rasul nih kata orang nih, belum diutus. Datangnya ke siapa? Ya, enggak datang ke orang tua, datangnya ke anak muda. Maka keberkahan itu enggak nunggu 40 tahun. Ya, bertuah itu enggak nunggu 40 tahun. Umur beliau belum 40 tahun, masih remaja. Di saat paceklik orang datang ke siapa? Ke Sayyidina Muhammad remaja. Maka beliau doa, angkat tangan. Tiadalah beliau berdoa kecuali Allah turunkan hujan. Ini yang kemudian masuk kepada dalam syariat Islam disebut doa apa? Istisqa. Berarti Nabi sudah beristisqa sebelum membawa syariat. Kira-kira Nabi doa ke siapa waktu itu? Udah Nabi belum? Udah Nabi belum? Kalau udah Nabi doanya ke siapa? Ke Allah, ya. Wa madat lahu min sinni syabab wal kuhula. Lalu berlalulah masa remaja beliau, syabab itu remaja, ujungnya 40 tahun. Wal kuhulah itu di atas 40. Jadi samping kiri kanan saya hampir semuanya sudah kuhulah ini. Ini ulama muda dari Minangkabau yang tinggal di Jakarta. Kami di sana kalau ulama muda itu dipanggil Buya. Tapi kalau dia seorang mursyid dipanggil Syekh. Jadi jangan salah paham, kok Buya masih muda? Buya Hamka atau Buya Hamka? Buya Hamka itu remaja sudah dipanggil Buya. Saya umur 15 tahun khotbah itu sudah dipanggil Buya. Jadi itu bukan marketing ya. Itu gelar dari guru-guru dan gelar dari masyaikh kalau kami mulai mengajar dan berkhotbah. Ya. Jadi itu gelar, setiap negeri kan ada gelar, di sini gelarnya guru. Benar ya? Beliau guru, tuan guru. Kalau di Jawa, apa panggilannya? Gus Kiai. Ya. Bedanya apa Bapak Ibu? Kalau di Minangkabau, di kampung saya, yang Gus itu, Buya itu enggak mesti anak Kiai. Di sana itu kalau dapat ijazah mengajar dari guru, itu yang disebut Gus atau Buya. Jadi Buya itu barangkali diartikan ajengan kalau orang Banten, ya. Gus orang Jawa, guru muda kalau di sini, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan kaget ya, ini masih muda-muda nih umurnya 38, 35 tuh. Tapi sayang sekali sudah menikah semua. Baru menikah sekali. Jangan diterusin bro. Nanti istrinya marah ke saya. Faja'athu al-hadratul ilahiyah bima syarrafathu bihi wahdah. Setelah umur 40, tiba-tiba beliau dikejutkan dengan kabar langit, kira-kira begitu kalau diterjemah. Maka Nabi Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam kemudian bermimpi melihat cahaya. Begitu dalam hadis Sahih Bukhari. Awal ma budi'a bihil wahyu ar-ru'ya salihah. Wahyu pertama bukan Iqra. Wahyu pertama adalah mimpi yang bagus, yang indah. Yara, ya, misla falaqis sabah. Beliau melihat nur cahaya seperti cahaya sebelum terbit matahari, namanya terbit fajar. Gimana bentuknya? Indah enggak? Itu melihat nur, maksudnya ra'a nuran. Melihat apa? Melihat, ayo saya ulangi pertanyaan. Wahyu pertama, Iqra atau mimpi melihat cahaya? Kalau surat pertama turun, bisa bedakan? Wahyu pertama apa?
Mimpi melihat cahaya. Kalau ayat pertama turun, Iqra. Baik. Coba lihat kisahnya. Selama ini pian dengar tentang Nabi dapat ayat, dapat Al-Quran. Itu Nabi belajar ke Jibril atau Jibril hanya suruh bacalah gitu. Itu riwayatnya yang mana? Kata Jibril apa? Iqra. Adakah riwayat Jibril bilang kamu belajar dulu ke aku gitu? Ada nggak? Halo, adakah Jibril nyuruh Nabi Muhammad belajar ke beliau? Nggak ada. Yang ada apa? Langsung suruh baca Iqra. Berarti dalam pikirannya malaikat Jibril, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sudah tahu apa yang mau dibaca. Tapi beliau ditakdirkan dibungkus dengan sisi biologisnya. Bertanya, ma'ana bi qari. Ma'ana, tiadalah aku dapat membaca. Itu terjemahan biasa. Ada satu riwayat, ya. Aqra. Apa yang mau aku baca? Kira-kira kalau ke bahasa kita, kamu mau yang mana? Kira-kira gitu. Kamu mau yang mana? Namun yang populer, yang sahih, ma'ana bi qari. Kalau terjemahan lainnya begini, coba dengerin. Ma'ana, apakah aku seorang yang bisa membaca? Beliau bertanya sendiri. Jadi kata ma tidak berarti tidaklah aku membaca. Ma di situ bukan inkar, tapi bisa diartikan istifham. Beliau hanya bertanya, emang aku bisa baca? Kira-kira gitu. Ya. Lalu apa perlakuan Sayyidina Jibril? Sayyidina Jibril dekap sampai Nabi Muhammad SAW sulit bernafas. Kita sebut perepan. Sampai 3 kali baru kemudian beliau baca Iqra. Ya, surat apa itu? Surat inilah yang disebutkan dalam Simtid Durar bagian ini. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah. Itu terjemahan awam. Qara'a dalam ilmu bahasa berarti bacalah, kumpulkanlah bismi rabbik, dengan nama Tuhanmu. Siapa nama Tuhanmu? Berarti bacaan pertama Rasulullah apa? Allah, Allah, Allah. Itu bid'ah gak? Nabi bacaan pertamanya apa? Allah. Karena perintahnya bacalah nama Tuhanmu. Allazi 'allama bil sebelumnya khalaqal insana min 'alaq. Menciptakan al-insan daripada 'alaq. 'Alaq itu bisa berarti darah. Darah yang sudah mengental. Ya, yang mengental dan dia nempel seperti lintah. Itu disebut 'alaq. Lalu di ujung ayat ya, allazi 'allama bil qalam. Allamal insana, ya, itu surat apa itu? Masih sama? Masih sama ya? Coba. Kata beliau pengarang kitab Al-Habib Ali Al-Habsyi, kalau beliau ini Habib Ali Aidrus Kasirul Fulus. Huwal insan al-maqsud bihadat ta'lim. Jadi ketika Allah mengatakan Iqra wa rabbukal akram, bacalah dengan nama Tuhanmu yang pemurah. Alladzi 'allama bil, yang mengajar dengan al-qalam. Allama bil qalam, mengajar dengan qalam ya. Qalam itu dicipta dari nur siapa? Nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allamal insana ma lam ya'lam. Mengajarkan sang insan yang dia tidak tahu.
Al-insan di situ yang diajar langsung oleh Allah siapa? Sayyidina Muhammad SAW. Maka nanti tim hadrah ini harus menghayati kalau baca ini ya. Antum kalau menghayati langsung dapat ma'rifat. Ma'rifat yang Allah simpan di qalbu Al-Habib Ali Al-Habsyi. Apa kata beliau di ujung? Wala syakka annahu sallallahu alaihi wasallam huwal insan al-maqsud bihadzal ta'lim. Yang dimaksud al-insan pada ayat ini yang langsung diajar oleh Allah, bukan diajar Jibril. Itu adalah Nabi Muhammad bila syak, tanpa ada syak, enggak ada debat, no debat. Min hadratir rahmanir rahim. Jadi yang mengajar Sayyidina Muhammad itu Jibril atau Allah. Maka sanad Quran harusnya dari Nabi Muhammad langsung ke Allah. Cuma sanad Quran saya dari Nabi Muhammad, dari Jibril, dari Allah. Begitu para ulama, kita menghargai Sayyidina Jibril, bab adab. Tapi di bab hakikat ada lagi adabnya. Ya, allamal insan. Allah langsung mengajarkan sang insan. Siapa? Nabi Muhammad. Maka adab Qur'aninya. Kalau tadi adab riwayat dari Sayyidina Muhammad SAW langsung hafal ayat ini, wa innaka latulaqqal Qur'an min ladun hakimin alim. Hei Muhammad, sungguh engkau langsung mengambil Quran dari sisi Allah yang maha bijaksana dan maha alim. Langsung min ladun, maka disebut laduni. Jadi kalau ada orang bertanya, mengingkari ilmu laduni, dia mengingkari Quran. Karena laduni pertama, laduni terlengkap, laduni paling sempurna adalah Al-Quran. Jadi laduni itu bukan ilmu kebal ya. Bukan ilmu pelet, bukan ilmu narik rezeki, enggak. Ilmu laduni itu allamal insan malam ya'lam. Ini rumus, ini kaidah. Dia mengajar manusia yang manusia itu enggak pernah belajar tahu. Kalau belajar, kalau di sekolah nih pesantren, belajar kitab, diajari satu kitab, paham dua kitab, itu namanya futuh. Ya, kita ulang-ulang ini supaya orang bisa membedakan mana futuh, mana ladun. Kalau laduni, kita enggak mengerti apa-apa, langsung diajar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang dapat laduni enggak? Nggak tahu ya. Kita ini nggak pantas dapat laduni karena kita belum jadi al-insan yang sebenar-benarnya. Karena syarat laduni itu malam ya'lam, buang rasa tahumu baru Allah kasih pengetahuan. Yang hadir ini ada sedikit antum merasa tahu sedikit saja. Apa itu gitu misalnya. Mohon maaf, itu enggak ada laduni. Enggak dikasih sama Allah Ta'ala. Nih perhatiin, itu sombong, itu iblis, syaitan begitu. Syaitan itu dia berzikir ribuan tahun di sorga. Ketika Allah mengumumkan, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan di muka bumi seorang khalifah, itu merasa sok berzikir, sok berilmunya keluar. Hati-hati. Antum merasa berilmu itu kelihatan loh di wajahnya. Hati-hati ya. Itu kolbunya gelap itu. Ada kibir, sombong. Karena sifat iblis itu aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu enggan, ogah, kelihatan di wajahnya ogah. Wastakbara, merasa dirinya besar, merasa dirinya berilmu, merasa dirinya sudah berilmu hakikat, berilmu ma'rifat, berilmu hadis. Hati-hati. Yang boleh merasa begitu itu cuma Allah. Selain Allah, Nabi Muhammad pun tidak merasa berilmu. Masa umat Nabi Muhammad merasa berilmu? Allamal insana malam
ya'lam. Dia mengajarkan al-insan sang Muhammad. Ini perkataan Al-Habib Ali Al-Habsyi, sahib Simtud Durar. Al-insan itu kenapa dia diajar Allah? Karena dia malam ya'lam. Dia merasa tidak berilmu. Kalau malaikat, apa kata malaikat? Malaikat diuji oleh Allah. Ini apa malaikat? Kata malaikat apa? Subhanaka la ilma lana. Hebat sih, bagus kayaknya. Illa ma'allamtana. Ngaku tidak berilmu, tapi enggak full. Pengakuannya enggak full. Pengakuannya masih pakai illa. Kecuali yang pernah engkau ajarkan tuh masih merasa berilmu. Malaikat itu ngaku enggak tahu, tapi pengakuannya tidak utuh, maka tidak berhak mengurusi bumi. Khodamnya dari manusia banyak. Semua sahabat 313 yang inti itu khodam paling tinggi. Yang paling junior Sayyidina Anas bin Malik. Abu Bakar itu khodamnya Nabi. Baiklah, telah kita saksikan tadi secara bersama-sama tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya'ar Rasy Hasim. Semoga bagi kita yang mendengarkan dan bagi Abu Ya'ar Rasy Hasim yang menyampaikan sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang telah kita dengarkan dan kita simak bersama-sama tadi dapat menambah ilmu pengetahuan kita dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya'ar Rasy Hasim tadi dapat kita ambil kesimpulan dan juga ilmunya bahwasanya jangan sampai kita terlena oleh kenikmatan dunia hingga sampai meninggalkan kewajiban kita dan meninggalkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu bersama-sama menjaga diri kita agar tidak terlena terhadap kenikmatan dunia dan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk umatnya yang selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga selalu mendapatkan hidayah serta rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang telah kita dengarkan tadi dapat menjadi ilmu dan juga bermanfaat bagi kehidupan kita dan tentunya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi penonton yang telah mensupport channel Rahasia Islam ini dengan mensubscribe, like, dan share. Karena dengan bantuan dan support penonton sekalian, kami semakin bersemangat untuk selalu menyebarkan konten-konten yang insya Allah akan memberikan ilmu serta manfaat bagi kita semua. Sekali lagi kami mohon apabila konten kami memberikan manfaat dan juga ilmu serta nilai-nilai positif, mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan share, karena dengan melakukannya kita sama-sama telah menyebarkan kebaikan untuk sesama umat manusia.